9A, maka kita melanjutkannya ke yang kita akan buka adalah bagian 2, berisi tentang nama-nama 9 siswa 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara lengkap step by step membuat soal asesmen sumatif disertai dengan pertanyaan bercabang menggunakan Google Form. Oke, terlebih dahulu kita buka browser Chrome untuk membuka Google Drive yang kita miliki. Lalu kita ketikkan alamatnya di drive.google.com. Enter. Lalu kita gunakan akun email yang ingin digunakan untuk membuka Google Drive yang kita miliki. Sebagai contoh, saya gunakan akun email yang saya miliki di sini, yang ini aja. Kita klik. Lalu masukkan sandi atau password email tersebut. Klik berikutnya. Nah, setelah terbuka Google Drive di akun yang kita miliki, di sini dapat kita lihat Google Drive ini baru saja dibuat dan baru ada satu folder di dalamnya. Oke, kita akan membuat soal asesmen sumatif di sini. Kita klik tanda plus baru, lalu pilih Google Formulir. Lalu kita ketikkan pada bagian judul di atas sini. Di sini kita ketikkan judulnya, asesmen sumatif Kota Samarinda. Lalu untuk pada bagian deskripsi formulir ini dapat kita ketikkan mata pelajaran. Sebagai contoh, di sini saya membuat soal asesmen matematika. Mata pelajarannya matematika. Kemudian kelas semester kelas 9 semester genap, hari tanggal Jumat 14 April 2023, waktu pukul 8.00 sampai 10.00. Kemudian petunjuk umum, tulis atau pilihlah. Terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor peserta. Dari beberapa pilihan yang tersedia. Oke, petunjuk umum ini kita blok terlebih dahulu, lalu pilih simbol nomor. Oh ya, satu hal lagi, untuk nama file Google Form-nya bisa kita samakan dengan judulnya, asesmen sumatif Kota Samarinda. Nah, kita klik dari sini. Untuk pemberian nama file Google Form tersebut, kita klik dari sini. Ya, asesmen sumatif matematika. Setelah kita membuat judul file di Google Form, hasilnya bisa kita lihat di drive kita. Kita klik drive. Nah, di sini ada bertambah satu file Google Form berjudul asesmen sumatif matematika yang telah kita buat tadi. Kita kembali lagi, kita lanjut,
tadi. Kita klik. Oke, jika sudah, kita buat pertanyaan kelas. Kita ketik kelas. Kita klik di sini, kita ketik kelas. Lalu pilih jawabannya. Di sini saya pilih drop down. Saya pilih drop down. Jadi drop down di sini dapat kita manfaatkan untuk membuat beberapa pilihan bergulir ke bawah. Fungsi drop down di sini. Kita klik. Untuk isi pilihannya, kelas ini sudah kita tentukan. Sebagai contoh, di sini saya mengajar 3 kelas. Misalnya 9A, 9B, dan 9C. Tinggal kita ketikkan saja 9A, enter. 9B, enter. 9C. Ya. Kemudian kita setting di sini pertanyaan untuk kelas ini kita pilih wajib diisi. Kita aktifkan. Ya. Jadi responden yang mengisikan kelas tersebut harus wajib mengisikannya. Ya, jadi responden wajib mengisikan kelasnya. Apakah 9A, 9B, atau 9C. Oke, lanjut. Setelah membuat pertanyaan kelas, langkah selanjutnya adalah membuat daftar nama siswa 9A, daftar nama siswa 9B, dan daftar nama siswa 9C. Oke. Kita klik tombol sama dengan untuk menambahkan bagian. Kita klik. Oke. Sekarang dapat kita lihat from yang kita buat saat ini terdapat 2 bagian. Bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 yaitu judul serta pertanyaan kelas. Nah, jadi bagian 1 ini terdiri dari judul serta pertanyaan kelas. Untuk bagian 2 kita dapat isikan judul siswa 9A. Siswa 9A. Lalu kita klik tombol tambah pertanyaan. Lalu ketikkan nama siswa 9A. Nama siswa 9A. Pilihan pertanyaannya kita bisa memilih drop down untuk dapat membuat beberapa pilihan bergulir ke bawah. Kita pilih drop down. Lalu kita ketikkan nama siswa 9A, dapat kita ketikkan satu persatu, atau dapat juga kita copy langsung secara banyak jika ada file pendukungnya. Oke, di sini saya sudah memiliki daftar nama siswanya. Saya buka terlebih dahulu. Daftar nama pesertanya sudah saya miliki, jadi saya cukup mengkopikan nama file tersebut saja. Contoh 9A. Oke, saya copy terlebih dahulu. Blok terlebih dahulu. Sip, tahan. Panah bawah. Oke, kita klik, kalau sudah klik kanan, pilih copy. Kemudian kita kembali ke Google Form. Tinggal paste atau tempel di sini saja. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita ketikkan satu persatu untuk namanya, cukup jika sudah ada filenya bisa kita langsung kopikan ke Google Form. Oke, kemudian kita tambah pertanyaan lagi untuk pertanyaan nomor peserta. Kita klik tambahkan pertanyaan, simbol tambah plus, lalu kita ketikkan nomor peserta. Oke, pilihannya sama seperti tadi. Kita pilih pertanyaannya dalam bentuk drop down untuk membuat beberapa pilihan bergulir ke bawah. Kita pilih drop down. Nah, di sini nomor pesertanya juga saya sudah memilikinya, jadi cukup kita kopikan saja jika sudah ada di file Excel. Ini nomor pesertanya. Ya, saya kopikan. Sip, tahan, panah-panah bawah. Kita blok terlebih dahulu yang kita ingin copy. Jika sudah, Ctrl C atau klik kanan copy.
Lalu kita buka lagi Google Form-nya. Nah, kita paste langsung di sini, Ctrl P, Ctrl plus huruf P atau klik kanan paste. Ya. Ini hasilnya. Nah, di sini sekarang di bagian kedua ini terdiri dari judul siswa 9A, kemudian ada beberapa pilihan drop down nama-nama siswa 9A, serta ada beberapa pilihan pertanyaan nomor peserta seluruh siswa 9A. Kemudian kita tambahkan kembali bagian yang ketiga. Ini kan bagian 1 sudah, bagian 2 sudah, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Klik paling bawah dulu terlebih dahulu, kemudian kita klik tombol sama dengan tambahkan bagian. Nah, di bagian ketiga ini kita akan buat judul kembali siswa 9B. Siswa 9B. Ini judulnya siswa 9B. Kemudian lalu klik tombol, kita klik tombol tambahkan pertanyaan, tanda tombol plus. Nah, di sini pertanyaannya adalah ketikkan nama siswa 9B. Oke, nama siswa 9B. Nah, tujuan di sini, nah, jadi nanti siswa ketika tampil di layarnya hanya tinggal memilih namanya saja, nama siswa 9B, kemudian pilihannya pertanyaan pilih drop down agar nanti kita dapat membuat beberapa pilihan agar dapat bergulir ke bawah, pilih drop down. Nah, nama siswa 9B ini, jadi nanti siswanya tidak perlu mengetik lagi, cukup memilih dari beberapa pilihan yang telah tersedia. Nah, untuk daftar namanya, jika sudah ada, kita langsung dapat kopikan, klik 9B, kita dapat langsung ketikkan daftar nama siswa 9B, shift tahan, panah bawah. Oke, kemudian Ctrl C atau klik kanan copy sama saja. Lalu buka kembali Google Form-nya. Nah, klik di sini, langsung klik kanan mouse paste atau klik tombol Ctrl dan huruf P. Ya, dah. Oke. Jadi bagian ketiga ini siswa 9B berisi daftar nama siswa 9B dan nomor peserta. Nah, kita tambahkan kembali nomor pesertanya, klik tombol tambahkan pertanyaan, nomor peserta, lalu kita pilih drop down kembali, kita kopikan kembali nomor peserta dari seluruh siswa 9B, dan nanti siswa tidak perlu mengisikan kembali nomor pesertanya, tidak perlu mengetik lagi, hanya tinggal memilih saja dari beberapa pilihan yang telah tersedia. Oke, kita copy kembali, shift tahan, klik panah bawah, kita blok terlebih dahulu yang kita ingin copy, klik kanan copy, lalu buka kembali Google Form. Oke, klik kanan paste di sini. Oke, inilah nomor-nomor peserta yang akan tersedia di kelas 9B. Satu hal lagi, tadi kita lupa mengaktifkan pertanyaan untuk wajib diisi. Ini sudah wajib diisi. Kemudian, nah ini juga kita harus wajib diisi juga, kita aktifkan. Ini juga nomor pesertanya juga wajib diisi. Bagian ketiga juga nama siswa 9B nya juga wajib diisi. Nama peserta juga wajib diisi. Jika tidak diisi oleh responden, maka tidak akan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Jadi harus diisi terlebih dahulu agar bisa lanjut ke halaman berikutnya. Oke, sudah. Ini bagian berapa tadi? Ini bagian 3, berisi siswa 9B, daftar nama siswa dan daftar nama nomor peserta siswa 9B. Kita lanjut ke bagian, karena saya mengajar 3 kelas, berarti dari 9A, 9B sampai 9C. Berarti kita lanjut ke bagian keempat siswa 9C nya. Oke, kita aktifkan di bagian paling bawah terlebih dahulu. Oke, kita klik di sini, baru klik tombol
tambahkan bagian. Klik sama dengan. Nah, di sini sudah bagian 4. Di sini saya kasih judul dengan nama judul siswa 9C. Lalu kita klik tombol plus tambahkan pertanyaan, kita klik, ketikkan nama siswa 9C. Di bagian pertanyaan kita pilih drop down sama seperti tadi, lalu kita buat beberapa pilihan nama-nama siswanya. Oke, tidak perlu mengetik manual, kita cukup kopikan saja dari file yang ada jika sudah kita miliki. Dari file yang kita miliki, saya klik 9C karena saya sudah ada file daftar nama siswanya, jadi cukup mengcopy saja dari file yang telah saya miliki. Klik 9C. Oke, nama anaknya sip tahan panah-panah bawah, kita blok. Jika sudah, klik kanan copy atau Ctrl C, baru kita klik di sini, klik kanan, setelah itu tekan tombol paste. Oke, ini adalah di bagian 4 siswa 9C, berisi tentang daftar nama-nama siswa kelas 9C. Kemudian kita tambah, setelah itu kita aktifkan wajib diisi, jangan lupa. Kemudian kita tambahkan pertanyaan kembali, yaitu nomor pesertanya, nomor peserta. Oke, sama seperti cara yang ada di atas. Nama pesertanya kita pilih pertanyaannya, pilihan pertanyaannya dalam bentuk drop down agar dapat menggulir ke bawah. Kemudian kita kopikan jika sudah ada filenya. Ini nomor pesertanya, saya copy dari atas ini, shift tahan panah ke bawah. Jika sudah, klik kanan copy, klik kanan paste, timbulkan hasilnya. Oke, jangan lupa pilihannya wajib diisi. Oke, kemudian di sini sudah ada bagian 4 yang berisi siswa 9C beserta daftar nama siswa dan nomor pesertanya. Ya, ini di bagian 4. Kemudian cukup berarti kelas yang kita buat untuk 9A, 9B, dan 9C karena saya mengajar di 3 kelas. Kemudian langkah terakhir adalah kita kembali klik tombol bagian, ya. Kita buat bagian kelima, kita klik tombol tambahkan bagian sama dengan. Nah, di bagian kelima ini nanti akan berisi soal-soalnya. Oke, ini saya ketikkan kembali soal, besar aja, soal asesmen sumatif matematika, soal asesmen sumatif matematika. Kemudian pada deskripsinya kita ketikkan contoh di sini, pilihlah jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang tersedia. Di bagian 5 inilah kita akan membuat dan mengetikkan soal-soal yang ingin kita berikan kepada responden atau siswa nantinya. Oke, kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Nah, ini soal pertama. Oke, disinilah kita akan membuat soalnya. Di sini saya sudah memiliki file soal yang telah saya ketik di Microsoft Word. Jadi tinggal saya kopikan saja soal-soal tersebut. Oke, kita buka terlebih dahulu. Oke, saya buka terlebih dahulu file soal yang telah saya ketik di Microsoft Word, sebagai contoh yang ini.
Di sini nanti saya akan coba masukkan ke Google Form soal yang ada ini, tapi tidak semua. Sebagai contoh nanti saya akan masukkan 3 soal. Oke, terlebih dahulu, kita blok terlebih dahulu. Klik kiri tahan, ya, kemudian klik kanan copy. Kita buka Google Form-nya, kita paste atau tempel di sini, klik kanan, paste. Nah, kemudian di sini soal tersebut tidak saya beri nomor 1 karena nanti akan saya setting acak untuk soal tersebut. Jadi tidak saya beri nomor soalnya. Oke, sekarang setelah nulis soal, setelah mengcopy soal tersebut, saya akan memberikan beberapa pilihan pertanyaannya. Di sini saya pilihannya, bentuknya, pilihan pertanyaannya adalah pilihan ganda. Nanti optionnya pilihannya terdiri dari 4 pilihan. Oke, kita buka kembali filenya. Oke, ini saya blok terlebih dahulu. Nah, ini juga pilihannya tidak ada A, B, C, D karena nanti saya akan buat acak, jadi langsung aja saya copy terlebih dahulu pilihan dan pertanyaannya. Oke, saya klik di sini. Ini jangan lupa pilihan pertanyaan adalah pilihan ganda. Nah, kemudian saya klik kanan tempel atau paste. Ya. Nah, ini adalah pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden atau siswa. Nah, ini kita setting jika sudah soal pertama ini kita setting jadi wajib diisi. Oke, kemudian kita tambahkan kembali pertanyaan yang kedua. Oke, kita buka soal Word yang sudah saya buat sebelumnya. Ini saya blok terlebih dahulu lagi soal kedua, klik kanan copy atau bisa juga klik tombol copy yang ini, sama saja. Kemudian kita buka lagi Google Form-nya, kemudian klik kanan di sini, klik kanan tempel atau paste untuk menimbulkan hasil soal yang kita copy tadi. Kemudian pilihan jawabannya kita blok terlebih dahulu dari sini sampai sini, kita copy kembali pilihan jawabannya, lalu kita buka lagi Google Form, klik kanan paste tempel. Oke, kemudian satu lagi pertanyaannya, kita coba membuat satu lagi soal untuk di Google Form-nya. Nah, ini sebagai contoh saja ya, saya di sini membuat 3 contoh soal asesmen sumatif. Nah, selebihnya nanti tergantung mau membuat soal, ada yang 50, ada yang 35. Nah, kali ini saya akan memberi contoh hanya 3 soal saja. Oke, untuk soal yang ketiga kita klik di pertanyaan terakhir, lalu klik tombol tambahkan pertanyaan. Oke, kita akan buat pertanyaan di sini. Oke, kita buka kembali. Nah, di sini di nomor 3 ini ada soal berbentuk equation. Coba saya kopikan terlebih dahulu, apakah bisa? Kita langsung copy. Soal equation ini tampil di Google Form. Oke, kita buka Google Form. Ya, kita tempel di sini, paste. Ya, di sini yang soal berbentuk equationnya nggak timbul nih, hanya tulisan yang tidak ada equationnya yang timbul. Nah, cara mengakalinya, cara mudahnya saya biasanya menggunakan soal tersebut saya ubah menjadi bentuk gambar. Caranya gimana? Caranya di sini saya biasanya menggunakan snipping tool. Nah, caranya kita klik di pencarian aplikasi di pojok kiri bawah ini. Kita ketikkan snipping tool. Nah, yang ini saya klik. Oke, langkah mudahnya saya akan jadikan gambar soal tersebut dengan cara menggunakan aplikasi snipping tool. Setelah terbuka seperti ini, kita klik tombol new, lalu arahkan dari mana ke mana soal yang ingin kita jadikan gambar. Berarti dari sini klik kiri tahan, tarik sampai sini, lepas. Nah, sekarang soal tersebut sudah menjadi gambar ini. Nah, proses selanjutnya adalah penyimpanan.
kita simpan terlebih dahulu soal yang kita snapping tersebut. Klik file, save as. Nah, di sini saya simpan di my document saja biar enak mencarinya nanti. Dokumen. Kemudian file name-nya saya ubah menjadi supaya mudah saya mencarinya soal 3. Nah, soal 3 misalnya. Jika sudah, jadi file ini disimpan di dokumen, nama filenya soal 3, nama gambarnya bernama soal 3. Kita save kalau sudah. Oke, kita coba sekarang, kita buka kembali Google Chrome. Nah, di soal ketiga ini untuk soal dalam bentuk gambar dapat kita klik simbol image gambar. Nah, terletak di sini. Kita klik di sini simbol tersebut, kita klik, lalu pilih unggah, pilih jelajah. Kita cari di mana file tersebut yang kita snapping tadi tersimpan. Nah, tadi kita nyimpan di dokumen, kita klik, lalu cari file namanya soal 3 tadi. Kita sudah beri nama dengan nama filenya soal 3. Nah, yang ini kita klik open. Tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah tampil ya. Nah, di sini sudah tampil soal tersebut yang kita buat dalam bentuk gambar, sudah tampil. Nah, sekarang kita tinggal nambahkan pilihan jawabannya saja. Kita cari pilihan jawabannya. Nah, kita upload kembali. Oke, kita copy kembali pilihan jawabannya, lalu kita tempel atau paste. Iya. Oke, ini beberapa pilihan jawabannya. Nah, ini kita setting, jangan lupa pertanyaan-pertanyaan ini wajib kita isi ya, wajib diisi. Ini wajib diisi juga. Selain wajib diisi, di sini saya setting setiap soal ini pilihan jawabannya acak urutan opsi. Kita klik di sini. Ini artinya pilihan jawaban yang tersedia ini setiap responden nanti yang melihat itu berbeda-beda urutannya. Maka di sini saya sengaja tidak memberikan pilihan option A, B, C, D karena nanti saya akan setting menjadi acak urutan pilihannya. Jadi setiap responden atau siswa yang melihat pilihan jawabannya akan berbeda-beda. Bisa jadi pilihannya ini berada di atas, atau pilihan yang ini berada di atas, atau sebaliknya. Pilihannya akan teracak secara otomatis. Untuk soal yang ini boleh, ini tergantung yang membuat soal apakah mau diacak urutan pilihan jawabannya atau tidak. Nah, jika ingin mengacaknya, jangan lupa klik setiap soalnya pilihan acak urutan opsi. Jika tidak ingin mengacak pilihan jawaban tersebut, nah ini tidak perlu kita klik ya. Maka setiap siswa yang menerima soal tersebut, urutan pilihan jawabannya akan berbeda-beda. Itu tujuannya daripada pilihan acak urutan opsi. Nah, jika sudah selesai semua, saatnya kita setting untuk pertanyaan bercabang. Nah, kita cek dulu, dimulai dari bagian 1 terlebih dahulu. Nah, ini kan bagian soal-soal ini kan terdapat di bagian 5 ya. Jadi kalau pertanyaan bercabang ini harus kita cek bagian 1, bagian 2 dan seterusnya agar tidak salah pada saat menampilkannya, memberikan linknya ke responden. Ya, kita cek dari bagian 1 dulu. Bagian 1 ini kan berisi judul, asesmen beserta pertanyaan kelas. Pada bagian pertanyaan kelas ini kita klik. Kemudian pada bagian titik 3 yang ini kita pilih opsi buka bagian berdasarkan jawaban. Buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik. Nah, ini kalau sudah ada timbul conteng ini biasanya ada pilihan di samping pertanyaan kelas 9A, 9B, dan 9C. Nah, ini artinya gini. Maksudnya jika nanti responden atau siswa memilih kelas 9A, maka kita melanjutkannya ke yang kita akan buka adalah bagian 2 berisi tentang nama-nama 9C.
siswa 9A. Nah, kemudian jika siswa memilih 9B, maka nanti akan melanjutkan dan membuka ke bagian 3 berisi, di mana bagian 3 ini berisi daftar nama siswa 9B beserta nama pesertanya. Begitu pula seterusnya, jika siswa memilih 9C, maka akan melanjutkan dan akan membuka bagian 4 yang berisi daftar nama siswa dan nomor peserta 9C. Oke, itu maksudnya tujuan daripada buka bagian berdasarkan jawaban. Ini harus kita klik dan centang supaya tampil, sehingga tampil pertanyaan bercabang seperti ini. Oke, ini untuk settingan di bagian pertama. Kemudian untuk bagian kedua, kita setting kembali. Di bagian 2 ini terdiri dari siswa, daftar nama siswa 9A beserta nomor-nomor peserta khusus siswa 9A. Kita geser ke bagian paling bawah sendiri di bagian kedua. Di sini ada pilihan lanjutkan ke bagian berikut. Ini nanti kita ganti menjadi buka bagian 5, soal asesmen sumatif matematika. Nah, nanti kita pilih bagian ini. Kenapa? Karena setelah siswa mengisikan nama di bagian kedua ini, nanti milih namanya, dan setelah siswa memilih nomor pesertanya, maka ketika klik tombol selanjutnya dia akan langsung beralih ke bagian 5 atau soal yang telah kita siapkan. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian 3. Sama seperti bagian 2 tadi, jika siswa sudah memilih nama siswa dan setelah memilih nomor peserta siswa, maka dia akan, jika klik berikutnya, maka dia akan dilanjutkan ke halaman, yaitu langsung menuju ke halaman soal asesmen sumatif, yaitu di bagian kelima. Kita klik. Nah, sama juga di bagian keempat juga sama. Jika siswa telah memilih nama siswa 9C dan nomor-nomor peserta yang ada di 9C, maka siswa tersebut jika klik next atau berikutnya ke halaman berikutnya, maka akan lanjut ke bagian kelima atau soal asesmen sumatif matematika. Nah, seperti ini hasilnya. Ini harus kita setting semua biar nanti ketika soal asesmen ini diberikan tidak mengalami kendala. Oke, di bagian kelima sudah, bagian 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita setting semua. Selanjutnya jika sudah semua kita setting bagian 1 sampai bagian 5, selanjutnya kita dapat menyeting di bagian setelan. Nah, ini ada pertanyaan, jawaban, setelan ya. Di bagian setelan. Nah, di sini ada pilihan jadikan ini sebagai kuis. Jika kita aktifkan, maka akan timbul pilihan kunci jawaban di bagian pertanyaannya. Nah, kita coba, kita aktifkan, klik pertanyaan di bagian paling bawah. Nah, di sini ada pilihan kunci jawaban. Jika kita aktifkan pada bagian jadikan ini sebagai kuis. Tetapi jika setelan ini di bagian jadikan ini sebagai kuis tidak kita aktifkan, misalnya saya nonaktifkan kembali, maka di bagian pertanyaan ini tidak ada pilihan kunci jawabannya. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada pilihan kunci jawabannya. Agar timbul pilihan kunci jawabannya di bagian setelan ini, jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan pilihan tersebut. Kita aktifkan. Sekarang kita bisa membuat kunci jawabannya di setiap pertanyaannya. Setelah kita aktifkan bagian setelan, klik pertanyaan, kita coba isikan kunci jawabannya di soal 1, 2, dan 3 tersebut yang telah kita buat tadi. Kita klik caranya, kita klik di soal ini, lalu pilih kunci jawabannya. Nah, di sini saya pilih 3 jam 44 menit jawaban yang benar ya. Poinnya ini kita kasih 1 ya. Kita kasih 1 poin setiap pertanyaan misalnya. Jika sudah, klik tombol selesai. Oke, sekarang terlihat ini. Sekarang di soal yang pertama ini sudah ada kunci jawaban yang benar adalah 3 jam 44 menit yang telah kita setting tadi dengan nilai 1 poin setiap soalnya.
ya. Kemudian untuk soal kedua kita setting juga jawabannya, kita klik dulu, baru timbul kunci jawabannya di sini. Jawabannya adalah data suatu penelitian. Jawabannya adalah, di sini saya memilih kunci jawabannya adalah yang ini. Kita klik kunci jawaban. Di sini saya pilih kunci jawabannya adalah 28.800. Saya klik di sini. Jika ingin membatalkan tinggal klik sekali lagi. Ya, maka kunci jawabannya akan hilang. Oke, saya klik kunci jawaban yang ini, lalu pilihannya soal ini adalah 1 poin. Jika sudah, klik selesai. Oke, yang terakhir, nah, di sini terlihat ini bahwasanya yang menjadi kunci jawaban adalah 28.800. Ini ada tanda centangnya hijau. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang ketiga. Nih jawabannya adalah, pilih terlebih dahulu, klik kunci jawaban, kemudian pilih kunci yang kita inginkan, yang mana jawaban yang benar. Kita klik ini misalnya. Jika sudah, pilih poinnya. Di sini saya pilih 1 poin, baru klik tombol selesai. Ya, sini terlihat kunci jawabannya sudah kita tentukan 1 poin. Oke, setelah selesai semua, kita kembali lagi ke settingan setelan. Sekarang kita lanjutkan penyetingan untuk bagian setelan ini. Masih ada beberapa yang perlu kita setting. Untuk rilis nilai, ya, bagian setelan ini untuk rilis nilai kita pilih nanti saja setelah peninjauan manual, ya. Kita pilih yang ini aja, kita pilih yang nanti saja. Kemudian untuk setelan responden, saya lebih suka menonaktifkannya semua. Saya nonaktifkan semua agar responden tidak dapat langsung mengetahuinya setelah mengerjakan soal tersebut. Nah, ini saya nonaktifkan semua. Kemudian pada bagian setelan jawaban kita klik. Ini saya setting batasi ke 1 jawaban ini, saya nonaktifkan saja. Jika disetting aktif, maka siswa tersebut hanya dapat menjawab sekali tanggapan saja, tidak bisa beberapa kali tanggapan. Ini saya setting, saya nonaktifkan saja agar siswa dapat menjawab beberapa kali tanggapan. Oke. Di bagian setelan presentasi, nah, tampilan di sini saya aktifkan. Saya klik dulu di presentasi ini. Di bagian setelan presentasi ini saya aktifkan acak urutan pertanyaan. Nah, ini saya aktifkan. Artinya setiap soal yang diterima oleh setiap responden urutannya akan berbeda-beda, tidak sama urutannya. Untuk itu pada saat pembuatan soal di Google Form tadi saya tidak memakai nomor soal. Tujuannya karena saya ingin mengacak soal-soal tersebut. Setiap responden agar tidak sama tampilannya, urutannya. Oke. Kemudian untuk konfirmasi pesannya, ya, di bagian presentasi, setelan presentasi ini konfirmasi pesannya saya pengen edit terlebih dahulu. Bunyinya jika udah selesai nanti respondennya timbul informasi terima kasih, jawaban Anda telah terkirim. Oke. Ini adalah setelan presentasi konfirmasi pesan jika responden atau siswa telah mengerjakan soal. Jika sudah, kita edit konfirmasi pesannya, kita pilih simpan. Oke, terima kasih, jawaban Anda telah terkirim. Akan tampil jika siswanya telah atau respondennya telah mengerjakan soal. Kemudian oke, selesai untuk settingan setelan. Langkah terakhir, tinggal kita buka tautan link dari soal tersebut agar dapat diberikan ke siswa atau responden yang ingin mengerjakannya. Caranya gimana? Caranya klik tombol kirim, lalu pilih tanda tautan link yang ini aja, simbolnya seperti rantai. Nah, ini dapat kita perpendek nih, sangat panjang ini.
tautan linknya bisa kita perpendek dengan cara klik dan beri centang perpendek URL. Kita tinggal ya. Nah sekarang sudah pendek ya tautan linknya ya. Langkah terakhir tinggal kita salin, klik tombol salin, lalu kita tempel atau pastekan link tersebut ke grup WA yang ingin kita tujukan. Caranya kita buka terlebih dahulu grup WA, misalnya di sini. Kita coba buka grup WA. Di sini saya coba kirimkan link tersebut di grup kelas 9A. Sebagai contoh, kita klik grup kelas terlebih dahulu. Sebelum kita tempel hasil link tersebut, ada baiknya kita beri suatu keterangan agar responden dapat memahami apa sih maksud dari link tersebut. Kita kasih keterangan suatu kata, kita ketik soal asesmen, sumatif, matematika, semester genap 2022-2023. Nah setelah keterangan kata-kata tersebut, barulah kita tempelkan link yang telah kita salin tadi dengan cara klik kanan, paste atau tempel, atau kita klik Ctrl P. Nah ini link yang telah kita salin tadi, sedangkan ini adalah suatu kata atau keterangan dari link yang telah kita salin tersebut. Tujuan keterangan ini adalah agar responden paham akan link tersebut. Jika sudah, kita klik tombol kirim. Sekarang kita coba dari segi tampilan responden atau siswa ketika membuka link yang telah kita bagikan tadi. Nah, ini kita klik link tersebut. Nah di sini saya membuka tampilannya di lewat HP. Tampilan seperti ini, ada pengisian email yang harus wajib diisi. Saya contoh, di sini saya coba isikan email @gmail.com. Jadi ini di bagian pertama yang telah kita buat tadi adalah seperti ini tampilannya. Nah, kita pilih pilihannya kelasnya, misalnya 9B misalnya. Nah, ketika klik tombol berikutnya, seharusnya nanti akan tampil ke halaman yang berisi nama-nama siswa kelas 9B beserta nama peserta 9B. Kita klik berikutnya. Nah, nama siswa 9B contoh aja kita isikan, misalnya Arcitia. Kemudian nama pesertanya misalnya yang ini misalnya. Setelah diisi nama siswa beserta nama pesertanya, seharusnya ketika klik tombol berikutnya maka dia akan langsung tampil ke halaman bagian kelima yang kita setting tadi, yaitu ke halaman bagian kelima yang berisi tentang soal-soal yang kita buat tadi. Kita klik berikutnya. Nah di sini, nah ini soal yang pertama kita buat tadi dalam bentuk gambar tadi ya. Ini soal yang pertama karena sistem acak ya. Padahal kita membuatnya di soal ke nomor 3, tapi karena saya acak maka dia posisinya berada di atas. Nah, kita isi. Oke, kita coba isi sembarang saja ya. Kemudian ini juga saya isi sembarang saja misalnya. Kemudian ini isi seperti ini. Oke, kita coba kirim misalnya. Klik tombol kirim. Ya. Setelah kita kirim, maka timbul presentasi hasil
pesannya adalah terima kasih, jawaban Anda telah terkirim. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan dapat diberikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.